pramuka dulu ya. Saya itu paling benci sama pramuka ya. Dulu sekarang tetap. Saya nggak suka apa baris, saya nggak senang disuruh bagian menghitung 1 sampai 10. Ambil posisi itu saya paling nggak senang karena saya juga nggak senang digituin ya. Setuju? Setuju. Jadi saya senangnya acara itu yang fun-fun saja. Baik. Dari Trenggalek timnya akan menampilkan apa Pak? Pak, kalau ditukar dulu boleh nggak? Ditukar dulu? Ya. Gak apa-apa, karek wani piro. Kayaknya sudah ada deh, Trenggalek apa aja deh? Iya, ada. Oh iya, tampilannya matikan yang satu. Trenggalek, oh nasyid ya, nasyid. Saya beri nama nasyidnya adalah Senapan Mujahid. Senandung nasyid pas-pasan para mujahid. Ayo, Trenggalek belum siap? Oke. Yang dapat nomor 2 mana? Pacitan, berarti Trenggalek kalau mau ditukar bayar ke Pacitan. Biar Pacitan duluan, Trenggalek bayar ke Pacitan. Pacitan sudah siap? Siap. Allahu Akbar. Oke, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Pacitan akan menampilkan tari ketek ogleng. Apa ya? Oh, tari ketek ogleng kontemporer. Jadi kenapa kontemporer? Karena yang nari bukan ketek. Kalau yang nari ketek itu masih biasa. Ini yang nari namanya ketek ogleng tapi yang nari manusia, maka namanya tari ketek ogleng kontemporer. Baik, perlu berapa luas Pak? Cukup ya, kalau suruh keluar semua kita suruh keluar. Wah, musik, itu musik ya? Apa? Maksudnya apa ini? Halo Bandung. Itu dua, oke baik. Sebelumnya kita kasih aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Pacitan yang sudah di sana mau menampilkan ketek ogleng kontemporer. Iya. Mohon yang dekat dengan panggung untuk merapatkan diri karena ketek oglengnya bisa menggoreng. Pandeling ya. Pak. Anoman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terus kursi sing putih gunanya apa to jare? Tak enteni apa dicakok. Terus didelesok. Tak pikir kok ada kursi loro sing ireng dinaikin. Yang putih buat apa tak tunggu-tunggu lho wis bar. Ternyata fungsinya untuk bikin kita penasaran aja ya. Luar biasa ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau Hasan Albana itu hidup ya. Karena tadi kaosnya tulisannya Hasan Albana. Albana. Kaosnya Hasan Albana kayak kelakuannya ngono kuwi ya. Yesus ya. Pak Tita anggota dewannya dapat berapa? Satu. Sebelumnya berapa? Layak. Tapi luar biasa ya. Memang Haflah ya harus begini ya. Harus all out. Haflah harus all out. Kalau nggak all out ya nggak bisa mengikuti. Baik, berikutnya akan ditampilkan dokumentasi kita untuk selingan, foto-foto. Ini adalah foto dari jarak dekat ini ya. Foto tembok kayaknya ini. Foto apa ini? Oh, nggak ditutup. Nah, ini adalah silakan ditampilkan. Saya tak jadi komentatornya. Nah, ini waktu push up. Telo. Itu bukan Allahu Akbar itu ya. Telo Pak, telo. Nah, ini sampai dulu. Ya. Nah, ini pas tadi pagi kayaknya ya. Oh, ini kebugaran. Gerak lambat ya. Wah, luar biasa. Ini pencatatannya. Ini aja melas. Saya tahu apa diisi kepala orang-orang tadi. PKS aku jadi rasa melayu-melayu PKS. Waduh, kok ini kalau ini judulnya Korsat Juga Manusia. Wah, ini masak rebutan tempe. Ini Pak Basuki nih. Ini yang malas bikin tenda. Katanya ini tenda kontemporer. Ini tim dapur ya. Nah, ini suap-suapan. Subhanallah, ini tidak ada. Ini kita tidak dapatkan di halakoh kita, kecuali di halakohnya Pak Agung. Panitia, toilet, kopi hitam. Fokus. Bumbu-bumbu dapur. Ini panitia, ini dapur panitia.
Baik, habis ya? Baik. Aplaus dong untuk fotonya yang biasa saja. Dan kita hargai. Baik, tampilan berikutnya. Oh, ditutup lagi ya. Ini blanknya mana sih? Oke. Tampilan berikutnya dari Trenggalek. Belum siap lagi. Belum. Kan terselak bengkok-bengkok tadi nasibnya hilang. Ada aman obong. Trenggalek. Ini. Oh, ini. Trenggalek nasib ya. Nasib. Ada lagi. Oh iya, turun aja kalau gitu. Bang Ngawi akan menampilkan Pardi. Apa ini? Parodi. Ya. Parodi. Ngawi mana Ngawi? Sudah siap? Oke, bentar, saja. Butuh persiapan apa? Ngawi butuh persiapan apa? Musik, tumplak tumplung. Nah, ini mic berarti. Aplaus dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim Kabupaten Ngawi akan menampilkan parodi yang kemudian kita susun hanya dalam waktu 10 atau 15 menit begitu. Jadi kita pikir sambil jalan begitu. Kiranya nanti di depan juga sambil mikir. Jadi justru lucunya itu di situ mungkin. Nah, ketika kita diberikan tugas, ini kemudian sangat mendadak sekali dan tidak siap, mungkin malah sebenarnya tampak konyol nih, justru itu yang akan membuat suasana lebih segar. Konyol. Ya, mari di sini ceritanya saya sebagai dalang gitu ya. Mari tim masuk di depan. Nah, seperti ini pun juga belum terlatih, istilahnya apa yang harus dilakukan belum tahu. Jadi mari di depan. Silakan duduk di. Iya, di. Terus timnya Andika di sini. Ya, begitu langsung saja. Jadi di sana gunung, di tengahnya telaga. Ya, saya juga bingung, pemainnya bingung. Ini yang penting lega ya. Karena sudah mengerjakan tugas dari manusia. Ya, langsung saja. Jadi kisah di sebuah negeri antah berantah begitu yang dibatasi oleh sebuah cakrawala yang dikelilingi dengan bintang-bintang gitu ya. Di sana ada seorang anak manusia yang dari kecil dianya itu sangat semangat untuk kemudian menegakkan yang hak dan juga mencegah hal yang batil gitu. Anak manusia ini dikenal dengan nama 61. Begitulah tetangganya memanggil si anak manusia. Suatu hari ketika sudah tumbuh dewasa, 61 ini masuk ke dalam sebuah partai begitu ya, yang dikenal sebagai partai kita semua. Jadi 61 ini masuk ke dalam sebuah partai yang kemudian partai yang menegakkan yang hak dan juga mencegah hal-hal yang batil, karena sesuai dengan visi dan misinya sejak dari kecil. Dan inilah kisah perjalanan 61 itu. Suatu hari langsung kita cuplik di sebuah episode kehidupannya. Suatu hari si 61 ini mengikuti daurah atau mungkin upgrading yang diselenggarakan oleh partai kita semua tadi. Maka masuklah 61 tersebut. Gunungannya lewat saya. Tặng đứng Ya, seorang anak manusia ini kemudian dia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh partai kita semua. Di hari pertama,
datanglah dia untuk kemudian melakukan registrasi peserta. Dan bagaimana jalan ceritanya? Kita kembali ke laptop. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Padas Naam. Oh, dari Padas. Kita cek dulu untuk awal ini. Namanya siapa? Nama saya 61 begitu dikenalkan saja. Kenapa kok dipanggil 61? Saya juga riwayatnya juga nggak ngerti, tiba-tiba aja jadi 1 gitu kan. Saya. 68. Sudah ditulis namanya 61. Untuk kelengkapan sudah kita cek dulu. Sudah bawa. Kita cek dulu untuk kelengkapannya seperti apa. Kelengkapan kita sudah ada semua di situ. Loh, kenapa kok kelengkapannya cuma ini aja? Emang kenapa? Ada yang aneh? Kemarin kan kelengkapannya banyak sekali. Ada tas ransel, ada matras, ada kelengkapan pribadi. Kok kenapa hanya satu saja? Kan saya kan ahlinya orang berbagi. Nah, yang olah ransel segala macam itu kan sudah dibawa teman-teman saya tadi. Makanya saya bawa satu aja. Oh, berarti teman-teman yang lain itu sudah berbagi untuk dengan yang lainnya. Iya. Oke. Ini untuk perlengkapannya, silakan dibawa kembali. Siap, Ustaz. Ya, jadi di hari pertama ini setelah registrasi, kemudian 61 dilanjutkan di training oleh ustadznya dengan training LBV yang akan membuat dia lebih kuat dari yang sebelumnya. Ke TKP. Oke. Untuk hari pertama ini di sini adalah baris berbaris. Di sini adalah sikap ketegasan tapi santai. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai. Tolong barangnya ditaruh dalam waktu 30 menit. Sudah? Siap, Ustaz. Oke, kita mulai untuk baris berbaris. Kita mulai dari persiapan. Oke. Sebelumnya biar kelihatan agak sana. Kita mulai dari awal. Siap semua. Siap, yuk. Siap. Berbot, yuk. Yuk, yuk. Istirahat cepat, yuk. Kita cek untuk perlengkapannya. Siap, yuk. Siap, Ustaz. Cek perlengkapan. Mulai. Siap, Ustaz. Siap. 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 Kita mulai untuk jalan di tempat. Kita mulai untuk sikap cepat. Kita mulai sikap sempurna. Siap, yuk. Siap. Hadap kiri, yuk. Hadap kiri. Ini kiri, Ustaz. Ya. Kamu betul. Ya. Yang berangkat salah. Ulangi. Hadap kiri, yuk. Kiri. Ulangi lagi. Kiri. Hadap kiri, yuk. Untuk selanjutnya aba-aba 2 ketika ini sudah bisa aba-aba 1 kita untuk selanjutnya adalah aba-aba beda. Kita mulai siap-siap sudah sempurna. Hadap kiri, hadap kanan, yuk.
begitu kita mulai lagi untuk aba-aba ganda. Kita mulai ya. Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri. Gerak. Oke, untuk aba-aba di tempat sudah bagus. Untuk selanjutnya aba-aba berjalan. Kita mulai untuk yang sebelah kiri. Satu langkah ke belakang. Jalan. Hadap kiri. Untuk semuanya. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Ya, begitulah pelatihan dari pertama yang diikuti oleh 61 dan rekan-rekannya. Dengan pelatihan PBB ini, kemudian si 61 sangat termotivasi untuk meningkatkan rasa disiplinnya dan juga sangat termotivasi untuk patuh pada pemimpin. Memasuki hari kedua, kita akan ke TKP untuk melihat pelatihan yang akan dilakukan oleh 61 dan rekan-rekannya. Di pelatihan ini nanti 61 akan mendapatkan pelatihan tentang halang rintang dan juga outbound. Masuk. Oke. Ini peserta dari Pada Sengawi. Oke. Oke, pimpinan saya ambil Habib. Siap gerak. Jadi sudah melewati LBB atau BBB. Sekarang kita akan di pos ini saya ingin menguji tentang kebugaran antum semua. Sehat? Sehat. Yang di belakang sehat? Sehat. Oke. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Oke. Kebugaran ini akan saya lakukan dengan berbagai tes, di antaranya yaitu sprint. Kalian tahu sprint? Tahu, Ustaz. Ya. Sprint itu apa? Sprint itu berjalan terus berhenti, startnya mulai. Oke. Sprint itu seperti lari cepat gitu aja ya? Ya. Oke. Ini begitulah. Ya. Oke. Setelah ini nanti saya beri aba-aba untuk bubar, kemudian antum semua bersiap untuk melakukan sprint. Paham ya? Oke. Silakan bubar jalan. Oke, silakan ambil sikap posisi sprint menghadap ke sana. Yang pertama, ketika akan melakukan sprint, sikapnya adalah berjongkok. Ya. Posisi tangan diperhatikan, kaki juga diperhatikan. Ya. Tangan yang membentuk V. Sudah siap? Ya. Oke. Kalian akan langsung nanti berlari secepat kilat sesuai aba-abanya. Sehat semua ya? Oke. Nanti kalau tidak sehat nanti pingsan bisa repot nanti. Oke. Aba-aba ketiga. 1, 2, 3. Cepat. Ya, begitulah pelatihan dari kedua yang dilakukan oleh 61 dan kawan-kawan. Tibalah sekarang pelatihan dari ketiga akan mendapatkan pelatihan tentang PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Mari kita saksikan di TKP.
Ya, baik. Setelah hari pertama, hari kedua, sekarang hari ketiga, kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang pertolongan pertama pada pingsan dan kesurupan. Jadi, mas-mas kalian ketika di sini diajarin cara menolong, mengobati orang yang pingsan dan kesurupan. Silakan ambil posisi duduknya yang enak dilihat. Sekarang pasang telinga, didengarkan. Kalau masih ngantuk, matanya dibuka lebar-lebar. Ya. Diperhatikan cara menolong atau mengobati, memberikan pertolongan pertama bila kita melihat orang pingsan. Yang pertama, cara yang paling ampuh yang akan saya sampaikan ketika kalian melihat orang pingsan di sekitar kalian. Misalkan mas ini pingsan, ya pura-pura pingsan. Nah, ketika melihat mas temanmu ini pingsan, cara paling cepat adalah pakailah perlengkapan atau sesuatu yang ada pada dirimu yang kamu punya. Misalkan kamu bawa kaos kaki, ambil aja kaos kaki itu. Nah, bawa kaos kaki. Oh, minyak harum. Nah, itu bisa dioleskan di sekitar hidungnya. Hidup, alhamdulillah, berarti manjur. Kemudian kalau tidak bawa parfum atau minyak wangi, bawa balsem. Kalau ada temanmu yang pingsan atau orang pingsan, bawa balsem, buka tutupnya, ambil 1 dulit seperti parfum itu apa, minyak rambut, digosok-gosokkan pada matanya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, sudah sembuh. Nah, itu. Yang ketiga, kalau kamu pas berkeringat, buka aja ketiakmu, kemudian usap-usapan pada bibirnya atau hidungnya. Ya. Oh, bisa lagi. Wah, berarti gak manjur. Nah, itu yang pertama. Ya, cara mengobati pada orang pingsan. Sekarang kalau kita mendapati pas di hutan ada seseorang kesurupan, itu kita obati dengan cara membawa ayat suci Al-Quran. Bisa ngaji? Bisa. Kalau sebelumnya gini, setan itu jenisnya ada 2 macam, ya. Kalau yang menyurupi itu berupa setan beneran, cukup dibacakan ayat kursi. Bisa? Bisa. Bagaimana bunyinya? Oh iya, bagus sekali ayat kursi. Nah, itu dibacakan di dekat telinganya. Nanti kalau kurang keras bisa pakai toa di masjid atau pakai speaker. Kalau tidak hafal pakai MP3, ya. Kemudian kalau setannya dari golongan manusia, ayatnya bilangin aja, pakai kursi, kamu lemparkan ke orangnya. Insya Allah setannya akan keluar dan lari untuk berlagak. Nah, nanti setelah pulang dari sini bisa dipraktekkan di rumah. Cari orang yang kesurupan, kemudian kamu ambil kursi sama ayatnya.
Itu. Ya, baik. Sekarang berdiri. Itu pelajaran hari ketiga. Untuk hari berikutnya kalian akan mendapatkan pembelajaran setelah istirahat sejenak. Silakan kembali ke tempat. Sudah, langsung pelatihan hari berikutnya adalah tentang pelatihan senjata panahan. Untuk lebih jelasnya langsung ke TKP. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita belajar tentang panah. Karena panah itu olahraga yang terbaik. Ya. Hari ini nanti kita akan belajar panah. Tapi berhubung panah itu enggak ada. Nanti Ustaz gantikan aja ya. Siap, kalau nggak ada. Ya enggak apa-apa. Siap kan saya semua? Ya. Hari ini nanti kita akan belajar bidik sasaran. Nanti untuk hari ini nanti bidik sasarannya tidak aja ya. Nanti kalau kamu kena 1 kali mati, berarti kamu dapat pahala 100%. Tapi kalau kena jatuh belum mati, berarti nanti akan dikurangi. Ya, paham? Oke. Kita akan gunakan alatnya. Tahu. Apa ya? Iya, ini nanti kita pakai teknik dasar dari panah. Kita pakai cara dulu aja, ya. Hampir mirip nanti, ya. Yang pertama nanti ada apa tadi? Teknik dorong dan tarik, ya. Sama itu sama memanah nanti. Kita pakai teknik dorong. Tadi di situ ada pecah. Kita lepaskan. Ini harus fokus. Naik sasaran. Paham ya? Karena nanti bisa dicoba. Pokoknya tekniknya dorong dan tarik. Sama itu nanti sama. Kalau ada busur nanti kita bisa, ya. Silakan nanti cari cetak sendiri. Habis ini Ustaz kasih apa namanya karet. Usahakan 1 kali kena mati, ya. Ya, begitulah pelatihan yang kemudian dijalankan oleh 61. Kemudian 61 ini akhirnya terinspirasi menjadi seorang yang selalu membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Di suatu hari ada seseorang yang teraniaya, beliaunya atau seseorang ini ditodong oleh seorang penjahat. Terus kemudian 61 datang untuk kemudian menolongnya karena dia sudah mendapatkan pelatihan dari 5 hari yang sebelumnya. Ya, ini ada seorang anak kecil yang sedang dirampok oleh penjahat. Akad nikah. Terus kemudian datanglah 61 dengan semangatnya dan dengan hasil pelatihannya untuk menolong. Ya, akhirnya kedua orang ini berantem. Kemudian setting kita pindah kepada setting halaqah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Halaqah kali ini kita cukupkan sekian kalau tidak ada pertanyaan. Ya, apa? Makanya Ustadz selalu mengingatkan kepada antum ya. Jadi kalau mau halaqah semuanya itu dipersiapkan.
termasuk fisiknya jangan kecapean gitu. Akhirnya kalau kecapean kan melintur seperti ini malah merepotkan yang lainnya dikira sakit. Baik, untuk yang lainnya silahkan membubarkan diri, ditutup dengan doa kafaratul majelis, khusus untuk antum dengan doa sebelum tidur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau film ini namanya thriller ya. Jadi endingnya itu susah ditebak gitu ya. Tapi ini thriller yang level dewa. Jadi dari awal sampai akhir susah ditebak semua. Baik, luar biasa ya. Bicara tentang PKS itu terkenal dengan PKS sih. Saya pernah Ustadz Kobrun yang ngisi apa namanya? Laylatul Qadibah kemarin di sini cerita tentang perang Badar, ya kan? Yang saya lihat semuanya terinspirasi dengan perang Badar sampai tidur. Jadi saya pernah begini, aku duwe kanca ning anu Jintak, endi? Jintak pasar kewan kayak Ngetan. Maksudnya rumahnya Ustaz Kobrun. Tetangganya nanya, "Oh, Pak Kobrun gitu, ini dukun loh, gitu." Orang langsung nanya begitu bagaimana? Lah ini jone kalah kabeh loh, gitu katanya. Jadi memang terkenal dengan ruqyah, makanya tadi ada di inspirasi. Saya pernah punya halaqah, sekarang juga masih ya, tapi sudah pindah ganti murabi. Waktu itu kita adakan ruqyah bareng-bareng, ya kan? Saya punya, makanya ini penting, sikap tubuh itu penting. Ada satu orang binaan saya itu kalau melihat orang itu begini, melili kayak gitu ya, melili terus gitu. Pas di ruqyah kan orang itu kalau kesurupan bisa kelihatan dari matanya. Yang ruqyah namanya Ustadz Narpin. Kemudian di ruqyah kan, ada yang reaksi ya. Yang satu ini gak reaksi itu melihat aja. Kamu kenapa ngeliat saya? Ayo keluar enggak? Terus dipegang kepalanya, dijambak gitu ya, dibacakan. Sakit, kalau mau sakit keluar. Siapa namamu? Rudi. Siapa namamu? Rudi. Ayo kamu Rudi keluar. Saya Rudi, terus dia nanya saya. Terus Pak Narpin itu satu telepon yang meriah. Namanya itu memang Rudi. Jadi dia memang namanya Rudi. Jadi ini kisah nyata. Rudi teman halamannya Iskandar. Menikahnya waktu itu sama juga ya ruqyahnya. Pas itu? Enggak. Oh enggak ya. Jadi di ruqyah bareng-bareng gitu memang ada salah satu murid ngaji saya itu yang ketika kakeknya meninggal itu mentransfer ilmu macan putih gitu ya. Setelah kakeknya meninggal, dia kalau masuk kamar katanya melihat ada kaki raksasa, ada melihat makhluk-makhluk gitu. Terus kemudian ada ruqyah bareng-bareng di halaqah itu dan yang satu orang begitu. Yang terakhir lebih fenomenal lagi, halaqah saya namanya Handika. Sebenarnya mau ikut tapi dia sakit batuk yang lumayan agak parah, nggak berhenti terus sama orang tuanya nggak boleh ikut. Baru SMA kelas 3 mau ikut LPKD ini nggak jadi. Kemarin baru saja kesurupan jin di Pringgitan, Gunung Pringgitan ya, Gunung Pringgitan. Dia sama teman-teman rohis riwayat ke Pringgitan kesurupan. Waktu kesurupan itu dia sebelumnya pendiam, tiba-tiba banyak ngomong. Yang paling ekstrim adalah ketika dia sedang makan jenang di perempatan Jeruk Sing Ponorogo, dia ketemu dengan polisi berseragam. Tiba-tiba apa yang dia katakan? Pak polisi, adus wira resik. Polisi gitu. Terus polisinya, lah ini kok mas? Lah itu umpil ngelengkeh. Itu serius loh, terus dia beneran. Polisinya tuh diam aja. Terus polisinya mau marah, dia ngomong gini, cekelan aku, kan desi mulai ini cekelan aku. Terus kata polisi, bang kamu ini apa jadi waras parah. Dia pergi, untung polisinya pergi ya. Terus di ruqyah Hamzah sudah berhasil. Pas tahu nggak ketika di ruqyah dia, kamu siapa gitu ya? Saya dari Pringgitan dekat musola. Kenapa kamu mengganggu ini? Ini tuh aktivis dakwah. Yang ruqyah itu ketua panitia LPKD ini, Pak Naryo, Ustaz Naryo. Di ruqyah Pak Naryo itu dia ngomong, saya rumahnya Pringgitan dekat musola. Kenapa kamu ganggu? Karena dia pas sholat subuh itu nggak wudhu. Sederhana ya. Jadi di Pringgitan itu ada musola kecil tapi tempat wudhunya nggak ada airnya. Jadi pas mau wudhu ada 3 orang anak rohis itu yang berijtihad timbang golek banyuannya tayamum.
Yang lainnya cari air ketemu, dia tayamum. Nah yang satu orang ini akhirnya kesurupan. Terus pas di ruqyah itu dia menasehati anak-anak. Kan waktu itu anak-anak rohis ikut ruqyah, ikut baca Al-Baqarah di belakangnya. Ngomongin pas pertama kali ruqyah kan ngomong gini, "Weh, kurang bentar lah mau maca, kurang bentar lah mau maca." Terus setelah itu ngomong gini, "Kamu kenapa kok mengganggu ini?" "Lah ning gunung foto-foto aku keganggu, berbeken," kata jinnya. Jadi di sini hati-hati yang foto-foto tadi ya. Jadi semoga jadi ada hikmahnya. Kalau pulang ada yang aneh tiba-tiba ngomongnya polisi rata wadus. Itu tanda-tanda. Baik, berikutnya dari tadi mana yang pertama? Ngawi. Oh, Trenggalek. Ayo Trenggalek, sudah siap ya? Yuk. Trenggalek. Silakan Trenggalek. Yuk. Nasyid. Pakai musik set. Pakai musik apa kapela? Sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri juga bingung ini mau bahkan apa. Karena ini tadi terang dari tadi awal acara sampai sekarang saya ngelakuin aja di situ apa yang mau kita tampilkan. Jadi sebelumnya ya kita mohon maaf dulu ya. Mohon maaf dulu kalau misalkan ini kurang menghibur ya mohon maaf karena ini misinya cuma demi menyelamatkan Trenggalek. Walaupun muka saya belum tentu selamat ya, ini misinya cuma menyelamatkan Trenggalek ya. Nggak tahu ini bakal menghibur atau enggak atau ini apa namanya ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya maju kata yang dari Ngawi tadi dipikir karo pelaku itu ya. Pikir karo pelaku ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asep Setiawan. Kalau dengar nama Asep kira-kira tahu nggak asal saya dari mana? Dari mana? Sudah. Dari Sudah, Pak. Indonesia. Kalau enggak saya begini, kira-kira saya dari mana? Dua ke Batak. Somalia. Saya asli Trenggalek, Pak. Saya asli kelahiran Trenggalek ya. Mungkin Anda juga bingung kenapa kok nama saya Asep. Saya sendiri juga bingung. Bapak saya dulu kenapa kok ngasih nama saya Asep. Anaknya Asep. Asep itu ganteng ya. Amin. Baik, betul-betul bisa asasi. Habib siapa? Ya, langsung ke acara. Nggak tahu acaranya apa ini. Nggak tahu acaranya apa. Ini nasidnya. Nasidnya nggak pakai musik, nggak pakai apa-apa. Kalau tadi yang sebelumnya harus apa bertiga, berempat, bahkan yang dari barusan dari Ngawi satu kopi 8 orang. Ini kita tunjukkan kemampuan Trenggalek cukup dengan 1 orang saja. Cukup dengan 1 orang itu sampai semua bisa geger ini. Ya, jadi ini ya bisa dibilang ini cuma ngacapruk aja ya Pak ya. Jangan sampai apapun yang saya sampaikan nanti jangan sampai masuk ke hati. Jangan sampai ya haram. Jangan sampai masuk ke hati. Ini cuma dongeng cerita dan ini cuma khayalan saya waktu saya duduk di sini. Jangan sampai dimasukkan ke hati. Oke, silakan nggak? Di sana setuju? Oke, kalau setuju saya berani melanjutkan ini. Kalau sama ada setuju, ya. Anda tahu nggak kemarin itu kalau Pak Hamid tadi punya cerita fenomenal tentang halaqah. Ternyata kemarin juga baru aja ada kejadian fenomenal, Pak. Anda pernah lihat nggak orang kalau lagi zikir sampai yang hidup gini? Pernah lihat ya? Ya. Atau sini ada yang zikirnya begitu? Ada yang zikir sampai begini? Nggak ada. Orang pernah lihat ya, Pak ya? Pernah lihat. Nah, kemarin itu ada kejadian fenomenal, Pak. Jadi di Arab sana, Pak. Di Arab. Ingat ini sekali lagi ini ingat ceritanya cuma khayal ini. Di Arab sana ada pesawat jatuh, Pak. Ya, ada pesawat jatuh. Itu ternyata rombongan umroh, Pak.
rombongan umroh itu satu pesawat, pesawatnya apa ya? Pesawat Sintrung ya. Namanya pesawat Sintrung memuat 300 orang. Tuh. Jatuh di sana, Pak. Capung. Ya, jatuh di sana, kemudian dicari, diteliti jatuhnya pesawat itu apa? Ada nggak tahu semua, Pak. Ada nggak tahu semua. Akhirnya sampai akhirnya ketemu kotak hitamnya. Black box-nya itu ketemu, dan setelah dari rekaman itu ternyata dari situ dari 300 orang itu ada yang memimpin. Kemudian orang ini bilang, bapak-bapak sekalian, ini demi keselamatan kita, mari kita berzikir sama-sama. Zikirnya begitu semua. Wah, gitu. Saking kencangnya zikir itu pesawatnya oleh, Pak. Jatuh. Kira-kira bagaimana? Aku sih. Ini Pak cerita. Jatuh, Pak. Jatuh, pesawatnya jatuh. Dan sisi itu ternyata yang selamat itu ada 2. Ya, Gantung itu yang selamat itu ada 2. Namanya Pak Bejo dan yang satu Bambang. Pak Bejo sama Bambang. Halo, Pak. Bambang. Namanya Pak Bejo sama Bambang. Di gurun pasir berhari-hari begitu. Dan Anda tahu nggak Bambang itu apa? Bambang itu bukan orang loh ya. Bambang itu ternyata Pak Bejo ini punya piaraan monyet. Ya. Aduh. Aduh. Monyetnya namanya Bambang ya. Bejo sama Bambang hidup berdua itu di gurun pasir berhari-hari nggak nemu apa. Jalan terus ini Pak, jalannya gontel di depan itu nemu batang unta, Pak. Bangkai unta. Akhirnya berpikir, kan nggak ada makanan, Pak. Nggak ada air, nggak ada makanan. Berpikir terus muter letak ini. Unta ini enak-enak apa nih? Kira-kira diapa nih tanya? Bisa deh, Pak. Oh, nggak bawa korek, nggak bawa apa-apa, Pak. Ya. Terus tanya sama si Bang. Kamu boyo diem aja. Bantu mikir. Boyo anehnya itu Bambangnya ya kok nyaut, Pak. Ngerti loh, mereka udah berhari-hari hidup bersama, Pak. Nggak ada makhluk lain lagi di situ loh. Ngerti, Pak. Tangannya si Bejo ini tarik sini, Pak. Kayaknya tadi begini. Kayaknya tarik ke sini dibawa lagi ke tempat bangkai pesawat tadi, Pak. Dibawa ke tempat bangkai pesawat tadi digunakan sama si Bambang itu bahwa di situ itu ternyata masih banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Apanya? Mesinnya, komputernya, pokoknya apa namanya, Pak? Softwarenya pesawat itu. Ya, alat-alatnya pesawat, Pak. Misalnya aku juga nggak ngerti apa pesawat ini. Dimanfaatkan, kemudian itu diambil yang masih bisa dipakai, dimasukkan ke bangkai unta lagi. Oke. Kemudian disetting nih, di program khusus, untuk mengendalikan unta ini harus bilang Bismillah sama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi itu udah dirakit, jadi dites, Pak. Tes ini, bener nggak ini programnya ini? Akhirnya dia tanya, Bismillah. Kualik, Pak. Kualik, Pak. Kalau mau lari harus Alhamdulillah. Ya, kalau mau ngerem harus Bismillah. Akhirnya dites benar-benar naik dengan hati-hati, sambil si Bambang juga dicangklong di belakang gitu. Kemudian dia bilang, masih ragu-ragu, Pak. Alhamdulillah. Benar, Pak. Lari, Pak. Lari, coba gitu. Bismillah. Terus ngerem. Wih, asik juga nih. Coba lagi musuhnya. Alhamdulillah, yang ini lebih mantap lagi, Pak. Lebih kencang lagi.
Tahu di depan ada jurang, Pak. Jurang. Jurang. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Asik. Akhirnya ada jurang, Pak. Mati enggak? Enggak. Tidak mati. Aduh. Wah, Bang Boyo jawab mati udah aku tak. Akhirnya enggak mati, Pak. Oke. Iya. Jatuh jurang hutan. Hutan lantaran itu cuma berdua lagi sama si Bang. Tapi Mak, Bambangnya ini kabur. Bambang ini ternyata kabur, Pak. Si Bejo ini sangat merasa kehilangan. Nggak punya siapa-siapa lagi di situ. Yang ada cuma Bambang satu-satunya, kemudian dia kabur. Tiap hari hidupnya cuma nyari Bambang di hutan itu. Bambang. Woi, sini. Nggak ketemu, Pak. Dicari-cari si Bambang ini nggak ketemu. Sampai dia hampir putus asa, kemudian tahu-tahu muncul seorang cewek cantik, Pak. Pakai jilbab warnanya ungu, kulitnya hitam manis, matanya biru. Gimana, Pak? Disodorin ya? Di tengah hutan, Pak. Bajunya gila. Bukan. Babang itu ini. Oh, cewek, Pak. Ini cewek nih. Ya, ini cewek. Kemudian kalau tahu ceweknya menghampiri. Assalamualaikum. Kemudian, Pak, saya boleh nggak minta tolong sama Bapak? Apa, Mbak? Mau minta tolong apa? Ini Pak, saya tuh lagi cari-cari cincin saya yang hilang. Nah itu, Pak, buatan itu, Pak. Bukan, itu akeh, Pak. Cincin saya hilang, Pak. Padahal itu titipan orang tua saya, mau saya kasih ke saudara saya. Bapak mau bantu saya enggak? Kalau Bapak bisa menemukan cincin itu, saya rela memberikan segalanya buat Bapak. Kalau tadi, wah ini pilihan yang susah. Loh, lagi nyari Bambang, kemudian diminta tolong untuk nyari cincin. Kalau cincinnya ketemu, apapun dikasih, Mak. Pilih mana? Ini jangan-jangan ada kelainan semua ini. Ya pilih nyari cincin, Pak. Pilih nyari cincin, Pak. Cincinnya ketemu. Dan benar, dicari-cari akhirnya ketemu cincin itu, Pak. Dikasihkan pada si gadis itu. Pak, dengan bangganya, kemudian si Pak Bejo ini karena nggak ada apa-apa di sana, yang ada cuma kayu, nggak bisa buat papan, buat duduk, itu duduk manis. Kemudian mulailah si Pak Bejo ini melepas bajunya satu persatu. Dilepas bajunya, Pak. Kemudian si gadis itu duduk di depannya juga, sudah mulai dengan kelihatan penasaran, cemas, dengan berat hati dan sebagainya. Tapi dia sudah terlanjur janji. Ya, sudah terlanjur janji apapun yang Pak Bejo ini minta, gadis ini harus ngasih. Ya wes, akhirnya mulailah dilepas jilbabnya satu. Kling, terus tak bisa lihat. Loh, ngapain kamu? Bapak ini gimana sih? Udah nggak sabar-sabar sih, Pak. Di hutan cuma ada kita berdua, laki-laki perempuan. Di hutan mau ngapain lagi? Kan loh. Wah,
kelintisan kamu. Disuruh lagi jilbabnya. Loh, Bapak mau minta apa? Emangnya tadi kan Bapak sudah lepas baju. Iya, saya lepas baju. Ini saya gerak dulu, saya semu. Tapi saya punya satu permintaan. Apa, Pak? Mas, boleh ibadah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Asep ya. Pantesan Trenggalek itu dapat kursi 5 ya. Komunitas kabel. Semua halal. Luar biasa. Saya pernah punya kenangan dengan orang Galek. Saya tanya seorang akhwat waktu itu, tapi bukan akhwat PKS. Saya tanya di Ulmu kuliahnya. Mbak orang mana loh? Oh saya dari Bandung. Dari Bandung? Saya bilang gitu ya. Bandung kan? Oh ini Sunda mesti. Dari Bandung. Bandung mas. Bandung. Asli Bandung. Bandung. Loh kok? Tapi ngomongnya kok medok Pak? Bandung Trenggalek. Aduh campur, Pak. Ada ya di Galek ya Bandung. Bener. Baik, luar biasa. Tentang kecelakaan ya. Kecelakaan. Pernah ada kecelakaan satu bis, semua orang tidur, ngerem mendadak, begitu direm, jeduk, kepalanya itu benjol semua. Dibawa ke dokter. Satu orang tuh mimisan. Loh, kok ini mimisan sendiri? Yang lainnya benjol kepalanya. Anu Pak, saya pas waktu itu mobil. Loh, tolong nih Pak Asep. Setelah itu, dari mana ini? Undian berikutnya 1, 2, 3, 4. Ponorogo. Oke, tuan rumah harus meriah. Lagi untuk Ponorogo. Allah. Oke. Batalion. Dan sambut para akhwat. Baik, silakan. Bapak-bapak lihat ya, kemarin ada banyak akhwat pakai cadar. Ya pas saya ngopi itu ada yang ngerasani ibu warung ngobrol dibutuhkan jus begini. Wih jadi siapa tuh sih ninja ini? Wih bujurnya sih kemah loh. Asli. Baik silakan. Panggilannya apa? Paling Sultanis. Oke. Pak perlu nih. Baik, kita dari Ponorogo akan menampilkan sebuah tampilan tentang PBB. Lebih jelasnya nanti kita lihat saja, gitu ya. Baik, kita mulai. Susan Fahrudin, saya hari ini ingin kamu mengajak anak buah satu kompi untuk persiapan PBB untuk acara minggu depan. Siap? Siap, laksanakan. Baik, laksanakan. Setelah proyek. Kanan. Dok. Net ayo. Lapor, kontrak Ponorogo siap laksanakan tugas. Laksanakan. Subri katanya pasti murah.